Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita baca doa dulu akan dipandu oleh ketua kelas kita. Silakan. Tersiap, gerak. Baca Al-Quran sebelum kita berdoa. Doa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat. Ada teman yang tidak hadir? Ada. Siapa tidak hadir? Arwan tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Sakit. Sakit nih. Ya, berarti yang hari ini ada satu teman yang tidak hadir, yaitu Arwan berhubung karena sakit. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pertama tentang masalah coding dan kecerdasan artifisial. Nah, pembelajaran kita kali ini adalah yaitu bagaimana caranya kita berpikir komposisional. Jadi bagaimana cara kita berpikir, bagaimana komputer itu bekerja, bagaimana caranya komputer itu bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi sebelum itu, sebelum kita memulai, kita akan melihat video tayangan. Kita video tayangan dulu. Coba perhatikan. Siapa satu bungkus mie goreng? Buka bungkus mie goreng. Di dalamnya ada mie, ada kupat, saus, dan minyak, bumbu penyedap, dan juga bawang gorengnya. Kemudian saatnya diminum terlebih dahulu. Tuangkan air ke dalam panci. Lalu nyalakan kompor. Tunggu hingga air mendidih. Kita sudah melewat kemudian berdirinya. Tunggu hingga minyak matang. Lalu menunggu hingga matang, buka bumbu digoreng. Dan yang besar dari ini supaya makin rata. Kita memindahkan lalu masukkan kompor. Kemudian garam ini dipiring. Lalu aduk-aduk dengan hingga minyak tercampur merata.
Oke, coba perhatikan sini. Dalam video di sini itu bagaimana caranya kita membuat mie goreng. Nah, siapa di sini yang sudah pernah buat mie goreng? Ah, kurang mana? Sudah pernah semua membuat mie goreng. Dan ya, sekarang nanya. Dalam pembuatan mie goreng itu tidak langsung. Misalnya mie kita beli langsung jadi mie goreng. Ada di dalamnya, ada proses di dalamnya. Itu tidak langsung langsung otomatis langsung jadi. Itu. Jadi untuk membuat mie goreng, mana tadi ada tahu langkah-langkahnya? Apa? Langkah-langkahnya buat mie goreng. Kan pernah semakin bikin mie goreng. Ada yang tahu langkah-langkahnya? Silakan. Selamat berdiri nak. Berdiri nak. Dari situ, di situ. Dibuka bungkusnya. Minyak. Sama bumbunya. Terus. Satu lagi. Minyak dimasukkan. Di piring. Ini persamaan. Jadi cara langkah-langkah itu adalah cara membuat mie goreng. Jadi mie goreng itu yang pertama apa? Dibuka. Harus dibuka bungkusnya, tidak mungkin langsung dimasak dengan pembungkusnya. Berarti harus yang pertama harus dibuka pembungkusnya. Baru yang kedua apa? Dikeluarkan minyak dari pembungkusnya. Baru yang ketiga, ya dikeluarkan bumbunya. Yang keempat, panaskan. Dipanaskan air sampai mendidih. Terus selanjutnya ditambahkan mie ke air mendidih. Jadi ini pas ditambahkan mie ke air mendidih, berapa lama waktunya? Berapa tadi? 5 menit. Jadi di situ membutuhkan waktu. Ya, membutuhkan 3 menit. Setelah 5 menit, mie-nya sudah masak, baru mie-nya diapa? Diangkat. Ditaruh di piring. Disambungkan bumbunya. Diaduk-aduk. Baru siap dimakan. Jadi dalam pembuatan mie goreng itu ada beberapa langkahnya. Semua kegiatan yang kita lakukan itu ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Tidak langsung jadi saja. Sama seperti cara kerjanya apa tadi? Komputer. Komputer itu dia juga harus ada langkah-langkahnya. Ada langkah-langkahnya. Yang paling sederhana, benda elektronik apa yang paling dipegang? HP. Dalam menyalakan HP, bagaimana? Langsung ke bawah, langsung hidup. Bagaimana cara menghidupkannya? Dipencet apanya? Tombolnya gini. Ada langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pembuatan mie digoreng sama itu semua kegiatan yang kita lakukan sehari-hari harus ada langkah-langkahnya. Seperti itulah komputer juga bekerja. Dia juga harus memiliki langkah-langkah dalam menyelesaikan prosesnya. Ada yang pernah main game? Pernah lagi game? Game apa yang biasa kalian lakukan? Yang mobil-mobil. Free Fire. Contoh, ketika kalian main mobil-mobil, permainan mobil-mobil, di situ permainan mobil bagaimana?
Ada dipencet. Ada dipencet baru Jalan. jalan. Nah, ada tombol yang dipencet baru jalan. Ada tombol ke kiri, ke kanan, dan sebagainya. Nah, itu tidak mungkin pas kita pencet itu tombolnya ada program di dalamnya yang berjalan sehingga mobil itu dapat bergeser ke kiri. Nah, ada program yang berjalannya sehingga mobil itu bergeser ke kanan. Game apa lagi? Game. Berbayar. Bagaimana itu game berbayar? Nembak-nembak. Tembak-tembak. Game berbayar itu apa dipencet? Ada tombol. Di situ sebelum kita memencet tombol, pas kita memencet tombol, ada program di dalamnya yang berjalan sehingga dia dapat menembak. Apalagi scroll, Berlari. berlari, melompat. Jalan. Gitu ada proses yang berjalan di dalamnya sehingga ini itu pas kita tuh tekan tombol melompatnya, karakter yang di dalamnya bisa melompat. Nah, ada program sama seperti pembuatan Indomie. Tidak mungkin kita langsung saja beli mie langsung jadi mie goreng. Ada juga prosesnya seperti itulah pada saat kita memencet tombol tembaknya. Tidak mungkin langsung tembak. Ada juga program di dalamnya. Sehingga dapat melakukan penembakan. Coba perhatikan baik-baik. Kita ulang lagi sekali videonya. Ini pembuatan goreng. Membuat goreng. Siapa satu kukus goreng? Buka kukus goreng. Itu yang pertama, buka pembungkusnya. Dia tidak lagi jadi goreng. Ada proses yang dilalui sebelumnya. Bumbu penyedap. Dan sudah bawang gorengnya. Kemudian lalu diminyak terlebih dahulu. Tuangkan air ke dalam panci. Lalu taruhkan kapal. Tunggu hingga ujung bola. Kita sudah melihat penjualan dari sini. Tunggu hingga minyak matang. Lalu tunggu minyak matang untuk bumbu digoreng. Jangan lupa bumbu yang merah. Jika ini sudah matang, lalu masukkan tombol. Kemudian garumi dan piring. Lalu aduk-aduk minyak. Kamu bisa minum. Ya, itu. Bagaimana prosesnya? Panjang. Seperti itulah bagaimana komputer itu bekerja. Bagaimana dalam permainan itu bekerja. Jadi banyak sekali prosesnya. Ada cara berpikir yang dilakukan. Yang selanjutnya ada pun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menjelaskan hubungan antara prinsip berpikir
kom komputasional, dekomposisi, mengenal pola, abstrak, dan algoritma dalam proses coding secara percaya diri. Mengidentifikasi contoh penerapan prinsip berpikir komputasional dalam kode program sederhana. Merancang aktivitas pembelajaran yang relevan dan menarik untuk mengintegrasikan prinsip berpikir komputasional dalam coding di kelas. Menerapkan sediakan juga prinsip berpikir komputasional. Contoh, contoh lagi. Siapa yang bisa jelaskan bagaimana caranya dia ke sekolah? Mulai dari bangun pagi. Ada yang bisa? Mandi. Apalagi? Gosok gigi. Sabun. Contoh, ini saja mandi, banyak proses di dalamnya. Banyak proses. Sama juga seperti itulah komputer yang komputer berpikir. Dia banyak proses yang dilakukan di dalamnya. Contoh, kita ambil bisikannya, mandi. Setelah mandi, pakai baju. Lanjut. Sarapan. Lalu siapkan seragam. Baru apa lagi? Ke sekolah. Ke sekolah. Ke sekolahnya lewat mana? Jalan. Jalan yang dilalui bagaimana? Apa tanda tandanya? Contoh, orang yang dari bagian Jenai di sana, laut. Apa tanda tandanya pas ngebelokan di sini? Apa tanda tandanya? Lewat apa dia? Kalau apa kita lewati? Aspal beton. Setelah aspal beton, apa tanda tandanya dibelokan? Belokan ke sini. Pasca listrik belok mana? Belok kanan. Belok kanan. Terus ada apa lagi di jalan? Ada batu-batu. Ada turunan. Ada kan turunan? Ada tanjakan? Berapa penjual dilalui pas mau ke sini? Empat. Berarti begitu. Ada tanda-tanda yang dilalui. Begitu juga komputer bekerja. Begitu juga game bekerja. Ada tanda-tandanya. Pada saat kalian bermain game, ada tanda-tanda yang atau kode-kode yang dikerjakan di dalam game itu sehingga program di dalam komputer itu berjalan. Seperti itu. Secara sederhananya sama seperti itu. Komputer juga berpikirnya seperti itu. Contohnya, kalau kalian suruh komputer membuat tugas, mengerjakan sesuatu, begitu juga ada langkah-langkah yang dilalui. Contoh, siapa yang bisa jelaskan dari perjalanan dari sini ke Lagaluku, lapangan Lagaluku. Dari sekolah sini ke dari sini ke mana? Dari sini ke Lagaluku. Kita mulai dari sini belok mana? Dari sekolah belok. Terus sampai di mana? Baru belok mana lagi? Pertigaan. Apa kan tanyanya di pertigaan? Sampai di pertigaan tiang listrik ada belokan. Kita belok ke mana situ? Kanan. Belok mana? Kiri apa kanan? Coba kalian kiri apa kanan? Kanan. Betul lah. Ke sana lah kalau ke sana. Kanan. Yang mana yang kirinya? Belok mana? Belok kanan.
Jadi kalau belok sampai di sana, ya, sampai di belokan kanan, Candi belok kanan. Terus jalan terus. Apalagi dilewati? Penjual. Penjual. Masjid. Masjid. Nah, sampai di mana bang ada belokan lagi? Sampai di depan penjual. Di Pantigaan. Di Pertigaan. Pertigaan apa namanya? Beton. Beton. Aspal beton. Aspal beton. Nah, pas dia aspal beton ada apa lagi? Apa tanda yang di situ? Dan saudaranya. Selamat datang. Selamat datang. Baru di sana bilang apa? Kiri. Belok kiri. Setelah belok kiri, bagaimana jalan ke sana? Setelah belok kiri. Bagus. Aspal apa sih itu? Aspal. Aspal apa? Beton atau biasa? Biasa. Baru jalan terus sampai di lapangan sebelah mana? Sebelah kanan. Begitu juga caranya komputer bekerja. Banyak proses yang dilakukan jalannya. Jadi selanjutnya silakan baik kelompok. Mari kelompok tak? Iya. Jadi kayak gini. Ya. Silakan ya, Cak. Oke, anak-anak, sekarang kalian sudah dibentuk menjadi 3 kelompok. Kali ini saya kasih tugas perjalanan mulai dari sekolah sini sampai di mana paling sering pergi. Permana kita coba pada dulu. Oke, sudah pada semua? Tuliskan langkah-langkah kalian, perjalanan kalian, langkah-langkah perjalanan kalian ke pasar teluk. Silakan dituliskan. Mana persis? Oke, jangan kayak gini. Pasar Keneki. Iya, pasar Keneki lah. Kelompok ini pasar Keneki. Ini ke pasar teluk dengan 2 kelompok. Gambar lain. Tuliskan dalam satu kata-kata seperti yang saya jelaskan tadi. Contohnya, dari sekolah. Dari sekolah sini belok kiri apa belok kanan? Belok kanan sana. Pas sampai di pertigaan ada yang listrik. Pas pertigaan tuliskan kode-kodenya. Tuliskan tanda-tanda yang ada di situ pertigaan yang menandakan di situ pertigaan kita belok kiri atau belok kanan. Contoh lagi seperti di jalan di sini, jalanan beton, jalan jalan besar. Apa nama kampung di situ? Jampu. Pas di Jampu kan Jampu Laut di. Contoh pas di jalan Jampu Laut ada di aspal beton. Di aspal beton ada belokan. Ada belokan di situ kita belok mana? Permanggil dulu belok kanan dengan tanda-tanda. Ada apa lagi di situ? Ada tanda selamat datang. Ini kita tuliskan. Besok aku gambar ya. Mau dituliskan.
Han? Sudah? Han? Desa ini lagi tentu dan ini yang dua kalau ke pasar telur dari sekolah sampai pasar telur. Kalau yang ini kelompok satu dia mau dari sekolah sampai di pasar Veneti. Nah. Ya silakan dikerjakan. Ingat, tuliskan tanda-tanda setiap belokan ya. Oh iya belok ini ada tanda-tanda ada.
Lagi kali, siapa? Dia cewek, tak tahu ni lagi mana. Ya, kita tulis sampai dengan 5 3. Tulis tanda-tanda yang terlewati, maksudnya hal-hal penting yang bisa menjadi penanda. Sampai ada jembatan. Apa yang Vega,
Pak Junaida, Masjid Pertigaan. Nah, Masjid Pertigaan di Jalur. Pertigaan udah kalian nih. Banyak perempatan pertigaan tuh. Ini kan. Ini perempatan loh. Ya. Jadi sana perempatannya aku ke Pulau Jepang. Nah, jadi teman bola anak. Jadi di sana itu apa? Perempatan.
Gimana? Ini satu pegang ini. Sudah sampai di mana? Ini matamu? Ini selalu sampai pasar mana? Ah, sudah sampai di mana ini? Oh,
Selamat datang di Bakan Tergu. Baik, kemudian Terus lagi sedikit jadi orang kurang di pasar ayah sudah, saya tak buka. Ready, mana buka? Bagaimana yang ketiga? Sudah dari mana?
Ya, sambil menunggu kelompok 3 selesai, kelompok 1, silakan siapa yang bisa bacakan langkah-langkahnya ke tadi ke pasar Penegi. Silakan. Ya, ya baik, silakan. Ya, betul, sama cek. Baik ya. Ya. Tambah ya, tambah mana? Besar dulu, enggak. Ya, Pak, tinggal kalau tinggal tadi mau antar baca ya. Makasih ya. Ini kan minta tulisan. Ini sukan, lagi bilang. Ya, udah sudah tak. Tabang sana siap. Dulu nih kalian baca, dulu baca. Tabang pun afirmasi watak kasih besar-besar nasional. Coba mau kata ini suara gabungan. Hah? Coba baca. Pekasi barang itu watak. Nah. Jadi dari kelas itu lain pada pasal ini katanya, lagi yang lain. Yang pertama lurus, sesudah itu kita melewati sawah dan pohon, rumah dan dua jembatan. Lurus lagi melewati pertigaan, ada pertanda tiang listrik. Belok kanan rumah dan banyak penjual dan aspal beton. Melewati sekolah yang di mana sini jadi bocor. Sekolah lurus belok kiri, pertanda di sana ada Bank BRI. Melewati turunan dan jalan batu-batu dan melewati masjid, melewati bengkel dan apotik. Setelah itu kita parkir dan kita sudah sampai di tujuan. Selanjutnya kelompok 2 lagi bang, ini lagi oke, baca bang, semalam baca ke suara, iya baca, ya kami bang. Sekolah lurus sampai perempatan ada tiang listrik lalu belok kanan. Lurus sampai di aspal beton. Lalu ada tanda selamat datang. Lurus sampai melewati jembatan dan lurus lagi sampai perpanjangan persidangan. Lalu belok kiri
ada banyak sawah lalu lurus sampai ada penjual, lalu belok kanan lurus sampai ketemu kandang ayam, sampai ada pemukiman belok kiri, lalu lurus sampai ke lapangan, lurus lagi ke kiri, lalu tapan tempat tidur. Berarti nih. Ini jalanan kepala ya perhatikan. Dari sekolah lurus sampai pertigaan ada tiang listrik lalu belok kanan. Lurus sampai di aspal beton lalu ada tanda selamat datang terus belok kanan lurus lagi sampai melewati jembatan lalu lurus lagi sampai depan masjid pertigaan di Caleru lalu belok kiri dan banyak sawah lalu lurus sampai ada penjual belok kanan sampai ketemu kandang ayam sampai ada pemukiman belok kiri lalu lurus sampai lapangan lurus lagi sedikit lalu sampai di pasar telur ya ya Pertama kita melalui masjid, sudah melalui masjid dan di dekat perempatan ada jalan listrik dan belok kanan dan ada pos ronda. Lalu melewati jalanan jelek terus baru ada penjual, lalu ada masjid Jampu Alau, lalu ada pertigaan, lalu kita belok kanan terus baru ada pertigaan pas depan masjid Jaliru. Lalu belok kiri, terus melewati SMP 2 bola. Terus baru kita melewati kandang ayam. Terus ada pertigaan ada tiga dikatakan ada lapangan baru kita belok kiri baru ada kantor desa dan selamat datang di pasar Jalan. Ya, selanjutnya kamu mulai yang untuk kelompok 3 perjalanan ke pasar Selo. Pertama kita melewati masjid, sudah melewati masjid ada di dekat perempatan ada tiang listrik dan belok kanan dan ada pos ronda. Lalu melewati jalanan jelek terus baru ada penjual lalu ada masjid yang pulau lalu ada pertigaan kita belok kanan terus baru ada pertigaan pas depan masjid Caleru lalu kita belok kiri terus melewati SMP Dobola terus baru kita melewati kandang ayam dan terus ada pertigaan dan di belakang TK ada lapangan baru kita belok kiri baru ada kantor desa terus dan selamat datang di pasar Celu. Oke, kita sudah melakukan yaitu proses kegiatan dari sekolah ke pasar yang pasar Celu dan ada yang pasar Periki. Di situ kita akan membayar di dalam teks yang kalian buat itu ada 3 bagian. Ada yang disebut dekomposisi, pengenalan pola, dan algoritma. Dekomposisi, dekomposisi contohnya, jika kita sering melakukan perjalanan lingkungan ini, kita akan mengenali pola. Seperti apa tadi pengenalan pola. Yang dekomposisi itu berarti karena yang disebut dengan dekomposisi jika sampai di lingkungan itu mengenali pola yang ada. Contohnya seperti yang di sini, yang listrik, masjid. Itu disebut dengan dekomposisi. Selanjutnya adalah pengenalan pola, informasi penting. Informasi penting yang kita lalui. Dia itu dekomposisi misalnya sekata setelah penjual ada seperti yang di sini yang beloknya yang mau jalan besar. Kita contohkan setelah penjual
misalnya masuk aspal beton, dalam masa aspal beton ada penjual. Nah, ada penjual, setelah penjual ada yang suku selamat datang. Nah, baru di situ kan selamat datang di pertigaan kita ambil belok kanan. Itu yang disebut dekomposisi. Nah, atau pengenalan pola. Nah, itu polanya. Misalnya kita ambil contoh aspal beton, penjual, tunggu selamat datang, baru belok kiri. Nah, itu yang disebut dengan dekomposisi. Selanjutnya adalah pengenalan pola. Nah, pengenalan pola ini kita arah, misalnya arah kanan, di depan arah kiri, nama jalan, penanda, julukan toko, warna pagar, rumah tetangga, jenis bunga tanaman. Nah, itu adalah yang disebut dengan pola. Bagaimana itu polanya? Polanya sehingga kita bisa sampai di pasar celuk. Nah, selanjutnya adalah logaritma. Nah, kalau ada juga yang disebut dengan contoh yang ada hal-hal yang perlu tidak penting kita eh, Nah, pengenalan pola ini, coba perhatikan. Pengenalan pola ini ada juga masuk hal-hal yang tidak perlu kita atau dihiraukan saja. Contohnya, misalnya kan di sini ada misalnya yang tidak yang dihiraukan. Contohnya pas pertigaan itu kan kita tulis pas di pertigaan Celeru ada masjid. Ah, tapi itu masjid tidak perlu kita ketahui bilang, oh berapa jumlah jendelanya. Nah, itu yang termasuk. Itu adalah pengenalan pola yang ada hal-hal yang tidak perlu atau kita batasi. Misalnya, oh ini masjid. Nah, tidak perlu kita tahu, oh ini kayaknya di mana. Oh jumlah jendelanya di macur kok pas masjid kita belok kiri. Begitu. Selanjutnya ada yang disebut logaritma. Logaritma ini kita mulai dari misalnya depan pintu sekolah sampai ke pagar PNG. Oke, selanjutnya adalah Oke, ada mas kerjanya saya akan dibagikan. Oke, perhatikan ilmu bedanya. Perhatikan. Mereka di sini. Iya. Adikmu akan berulang tahun minggu depan. Kamu diberi tugas oleh orang tuamu untuk menjadi ketua dalam penyelenggara pesta ulang tahun untuk adikmu. Apa yang kita lakukan? Yang kedua, untuk membuat kue ulang tahun yang enak, pasti membutuhkan resep kue yang enak. Jelaskan resep kue dan cara membuat kue ulang tahun. Walaupun tempat tambahan untuk menjawab berikut. A. Ulang tahun. B. Balon. Contoh, kita ulangi lagi yang tadi. Ada yang pernah bikin kue? Kuenya Deva.
Yang laki-laki yang dilaporkan di gue, tidak perempuannya. Nah, pura Madepa. Ah, pura kita mata Madepa. Kurang. Nah, kurang. Nah, kurang ini ke YouTube. Tahu cara-cara lagi Madepa? Kurang. Ah, kurang. Jadi dalam pembuatanku itu ada langkah-langkahnya. Nah, itu yang kita dituliskan di LKPD-nya. Selanjutnya adalah yang kedua itu adikmu akan ulang tahun minggu depan. Kamu memberikan tugas orang tuamu untuk menjadi satu dalam penyelenggara kesabaran tahun. Nah, apa-apa yang biasanya disampaikan dalam pesta ulang tahun? Ulang tahun. Apa lagi? Kado. Topi. Hiasan. Lilin. Itu yang kita tuliskan di sana. Coba perhatikan di sini ada soal. Biasa kalian sebutkan cuma saya bacakan soalnya. Perhatikan sini. Saya bacakan soalnya. Nah, kalian tinggal bacakan apakah itu pengenalan pola, dekomposisi, abstraksi, dan algoritma. Ini Oke, perhatikan ininya. Ini pokoknya saya bacakan. Perhatikan. Saat kita menghadapi masalah coding, saat kita menghadapi masalah coding yang besar dan kompleks seperti membuat aplikasi game, perasaan senang dan antusiasme kita bisa meningkat.
Jika kita tahu cara memulainya, salah satu prinsip berpikir komputasional yang membantu kita memecahkan masalah besar dan menjadi kecil, menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola adalah ada jawabannya. A. Pengenalan pola, dekomposisi, abstraksi, B. Logaritma. Yang nomor pertama, ada yang tahu? Ya, jadi apa jawabannya? D. Dekomposisi. Dekomposisi itu perhatikan. Dekomposisi memecahkan masalah dari yang besar ke yang kecil. Nah, dekomposisi itu memecahkan masalah dari yang besar ke yang kecil. Perhatikan, perhatikan dulu lah. Perhatikan, seorang programmer sudah membuat program untuk mendeteksi apakah sebuah email termasuk spam atau bukan. Dia mengamati bahwa email spam seringkali menggunakan kata-kata seperti gratis atau hadiah besar, serta memiliki subjek dengan banyak huruf kedap. Kemampuan untuk mengidentifikasi ciri-ciri bermula seperti ini dan menggunakan untuk memecahkan masalah coding disebut dengan pengenalan pola. Itu adalah pengenalan pola. Yang ketiga, ketika kamu membuat secangkir teh, kamu perlu memikirkan langkah-langkah yang harus dilakukan secara berurutan. Panaskan air, masukkan teh ke dalam cangkir, tuangkan air panas dan tunggu beberapa menit. Jika salah satu langkah terlewat atau salah teh, kamu mungkin tidak akan jadi. Proses berpikir tentang langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan suatu tugas secara sadar dan terorganisir. Ini dalam berpikir komputasional disebut sebagai Algoritma. Itu yang disebut dengan algoritma. Itu tadi yang tugas pertamanya. Silakan dikerjakan di rumah dan pembelajaran kita hari ini selesai. Oke, silakan persiapkan untuk pulang. Ya, silakan sampai semuanya dulu, baru baca doa selesai. Ya, silakan. Hai teman-teman, sebelum kita pulang kami doa mulai. Beri salam. Bagikan ini.
Iyalah. Oh,